Pemirsa, vonis hakim terhadap Basuki Cahayapurnama disorot dunia internasional. Bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia bersikap? Kami akan membahasnya bersama narasumber pilihan kami, yaitu Wakil Ketua Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia, Pak Ihsan Abdullah. Halo, selamat petang, Pak Ihsan. Selamat petang, Mbak Anissa. Assalamualaikum, Pak Ihsan. Kemudian ada Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Selamat petang, Bang. Kemudian ada Direktur Riset Setara Institut Ismail Hassani. Selamat petang, Bang Ismail. Saya akan memulai pertanyaan dari Bang Pigai. Media asing, institusi internasional seperti ASEAN dan PBB hingga pemimpin asing rupanya menyoroti kasus vonis penodaan agama terhadap Basuki Cahayapurnama. Ini sebagai kemunduran dalam demokrasi dan kekhawatiran munculnya intoleransi. Bagaimana menurut Anda? Ya, jadi kalau kita lihat kasus yang dihadapi oleh Pak Basuki Cahayapurnama ya, ini kan sebenarnya harus dilihat dalam konteks criminal justice system, proses peradilan di Indonesia. Proses peradilan di Indonesia itu tidak gampang ya menurut saya, karena ada pengujian data, fakta, informasi, bukti, saksi ya, melalui, kalau kita lihat sidang yang dilangsungkan kemarin itu kan dalam pengawasan berbagai lembaga, ya, termasuk pengawasan masyarakat. Sehingga kalau dikatakan bahwa ada yang tidak adil dalam pengambilan keputusan itu kan tergantung sudut pandang masing-masing. Jadi sudut pandang mereka yang merasa dirugikan tentu berbeda dengan dirugikan berdasarkan kepada pernyataan Pak Ahok ya, atau komunitas muslim, itu pasti berbeda dengan kelompok yang jadi Anda melihat yang dilakukan Basuki Cahayapurnama adalah bersifat individu, tidak mewakili komunitas tertentu. Karena begini, di dalam konteks hukum itu perbuatan pidana itu adalah perbuatan individu. Jadi pertanggungjawaban individu. Dalam konteks human right juga, pertanggungjawaban pelanggaran hak asasi manusia, kemudian pertanggungjawaban komando juga pertanggungjawaban yang sifatnya individu. Sehingga kalau Pak Basuki Cahayapurnama menurut saya itu sebagai seorang warga negara Indonesia menghadapi proses hukum atas dugaan perbuatan tersebut tadi ya. Tadinya kan perdebatan benar atau tidak, tapi begitu hakim memutuskan sebagai warga negara Indonesia dengan berat hati, ya harus menerima itu sebagai penghormatan terhadap hukum bangsa kita. Toh kemudian nanti ada proses pencarian keadilan lebih lanjut melalui banding dan lain sebagainya. Itu juga semua orang juga harus menghormati Pak Ahok yang mencari keadilan. Jadi semua itu tentu harus diletakkan pada rasionalitas berpikir dalam konteks kasus Ahok ini. Kembali kepada tadi, apakah Ahok sebagai individu atau organ? Organisasi Ahok itu kan banyak, sebagai gubernur, sebagai dalam konteks sosial, komunitas sosial. Kalau beliau itu adalah komunitas minoritas, komunitas Nasrani, menurut saya Ahok sama sekali berbeda, tidak mewakili komunitas minoritas maupun komunitas Nasrani. Ahok adalah seorang individu warga negara Indonesia yang menghadapi proses hukum dan mendapat vonis semacam mana. Kalau Pak Ismail sendiri, bagaimana Anda menanggapi desakan PBB dari Parlemen Human Rights dari ASEAN sendiri? Ya, secara prinsip saya senang karena saya mendapat sahabat ya. Karena sebelum ada kasus Pak Basuki, kami juga pernah men-challenge undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi di 2011-2012. Artinya apa? Ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata tata kelola keberagaman kita. Kita sadar betul bahwa terlepas bahwa undang-undang ini secara formil masih berlaku sebagai sebuah hukum positif, tetapi jangan lupa pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 1 PNPS ini ya merupakan norma yang conditionally konstitusional. Artinya dia dinyatakan konstitusional sepanjang belum ada undang-undang baru. Artinya apa? Sebenarnya
undang-undang ini sudah banyak penyakitnya, sudah banyak masalahnya. Karena itu secara implisit pula putusan MK ini memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk segera membuat undang-undang baru. Bagaimana tata kelola kemajemukan di Republik ini diatur sedemikian rupa, diatur dalam konteks pertama dia tidak diskriminatif sebagaimana karakter norma yang saat ini berlaku. Dan juga tentu saja mampu sebagai alat mitigasi mencegah terjadinya konflik-konflik horizontal. Oke, Pak Ihsan, apakah Anda berpikir bahwa tata kelola kemajemukan di Indonesia masih perlu ditata ulang? Saya coba bicara dulu persoalan hukum dulu ya. Jadi kan protes dari berbagai elemen ini termasuk dunia internasional terhadap vonis Basuki Cahayapurnama ini kan ada rentetannya kemudian dengan peradilan yang kemarin memvonis Pak Ahok, ya kan? Nah, tentu saja ini harus kita dudukkan dengan proporsional. Saya sependapat dengan rekan saya dari Komnas HAM bahwa ini masalah personal, ya, masalah hukum yang berkaitan dengan pribadinya Pak Ahok. Tidak ada urusannya dengan persoalan-persoalan lain. Ya kan? Nah, bahwa kemudian dikait-kaitkan, ini kan ada momennya. Dan saya pikir itu bagus saja, ada semacam warning atau peringatan atau protes. Ini kan artinya bahwa Indonesia jadi perhatian dunia. Indonesia sebagai bangsa yang besar tentu harus lebih baik dalam pelaksanaan atau implementasi hukum dan undang-undang. Dalam rangka juga good governance. Ini saya kira positif. Namun perlu diketahui juga bahwa Indonesia ini memiliki sebagai negara yang berdaulat, memiliki hukum yang tidak perlu orang asing ikut campur dengan peradilan Indonesia. Justru sebaliknya, kita semua mengapresiasi putusan hakim yang kemarin diputuskan. Apapun putusannya, itu adalah kewenangan hukum yang kita serahkan semuanya kepada majelis yang kita hormati, peradilan yang kita junjung tinggi, kan begitu. Jadi kalau toh nanti Pak Ahok tidak sependapat dengan putusan majelis, toh ada upaya hukum yang dilakukan. Apakah banding, ya toh? Apakah kasasi, bahkan bisa dilakukan peninjauan kembali atau hari Senin, nggak ada masalah. Nah, yang menjadi problem kemudian ini ada sekelompok yang justru menarik-narik putusan peradilan ini ke wilayah HAM. Apa hubungannya dengan HAM? Bukankah perilaku Pak Basuki itu juga melanggar HAM dan agama? Itu yang diyakini dan ditoreh oleh vonis hakim. Jadi jangan sebaliknya. Kemudian hukum di Indonesia sebagai melanggar HAM. Saya sangat tidak sependapat. Oke, Pak Ismail mungkin mau menanggapi? Ya, kalau kami posisi memang berbeda dengan teman-teman MUI dan Pak Ihsan khususnya ya, yang dalam forum ini. Bahwa undang-undang PNPS ini kalau kami menyebutnya violation by rule. Artinya dia adalah produk hukum yang memungkinkan orang kemudian menjadi terlanggar haknya. Anda bisa bayangkan dengan kemarin kami baru rilis laporannya ada 97 kasus terkait penodaan agama sejak 1965 sampai terakhir Pak Basuki kemarin. Dan hampir semua kasusnya ini sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan melindungi agama itu sendiri. Semuanya berlatar belakang, sebagian besar berlatar belakang konflik gitu ya. Dan dia kemudian juga ada konteks, selalu ada konteks tekanan massa. Nah, kenapa dunia internasional kemudian memberikan perhatian selain norma tadi masuk kategori violation by rule, di mana produk hukumnya bermuatan atau bisa berdampak diskriminatif terhadap siapapun, bukan hanya Pak Basuki ya. Dia juga sebenarnya melanggar norma internasional, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Bisa dibayangkan dari 97 kasus 21 lebih kurang diantaranya ini terkait juga dengan soal pemahaman keagamaan. Artinya apa? Orang yang mengekspresikan pandangan-pandangan keagamaannya juga selalu berpotensi juga dikriminalisasi dengan pasal-pasal semacam ini, karena dia bisa dikualifikasi sebagai Jadi saya sangat berbeda pandangan ya. Jangan dikatakan bahwa Undang-Undang PNPS dan pasal 156A ini sebagai violence by rule. Tetapi kita lihat juga sejarah bangsa ini yang panjang.
bagaimana kemudian tahun 65 dijagai dengan PNPS 65 itu di zaman Bung Karno. Karena apa? Pada saat itu, Bang, mungkin Nadina kita belum paham, saya sudah umur mungkin 2-3 tahun, tapi sudah bisa membaca. Bahwa banyak sekali problem bangsa ini yang diakibatkan karena satu sama lain tidak mengabaikan kehadiran dan kepentingan keberagamaan di Indonesia. Sehingga muncul PNPS 165 dan kemudian ada pasal 165A ya ditempelkan, yang tadinya hanya 156. Nah, ini artinya untuk menjaga marwah keberagaman agama di Indonesia sekaligus menjaga harmonisasi dari disharmonisasi. Nah, kemudian ini kan pernah di-review di dalam legislative review dan dikuatkan dengan undang-undang. Ya kan? Kalau memang saat itu dianggap sudah tidak layak sebagai violent by-rule tadi, saya kira sudah dihapuslah oleh para wakil kita di DPR. Oke, apakah benar 156 dan 156A itu ada violent by-rule dalam kasus Ahok ini yang kemudian mencederai hak asasi? Ya, kalau violent by-rule itu kan gini ya, itu kalau melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum atau menerapkan peraturan secara terkontrol oleh di luar peradilan. Ya, tapi kalau peradilan yang memutuskan maksudnya seperti main hakim itu, sendiri gitu? Main hakim sendiri atau menggunakan kekuasaan untuk mengontrol atau memberi hukuman kepada setiap orang. Tapi kalau misalnya melalui proses hukum di mana ada yang penggugatnya, kemudian ada yang membantah, mempertahankan argumentasinya, ada jurinya, kemudian melalui proses hukum yang ada di Indonesia, menurut saya tidak violent by-rule. Tapi memang saya juga harus mengakui bahwa beberapa undang-undang kita itu longgar, memberikan peluang untuk terjadinya hal seperti ini. Misalnya undang-undang ITE, ya, undang-undang ITE, undang-undang kebebasan pers, ya, kemudian juga termasuk juga yang peraturan tentang PNPS ini. Jadi beberapa peraturan itu ada memberi peluang untuk bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang diduga dirugikan untuk bisa lakukan proses hukum. Dan bahkan dengan peluang-peluang ini, kan gini, setiap orang itu boleh berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertarungan di peradilan. Jadi kalau ada kelompok yang memberi tekanan, apakah politik, apakah dengan demonstrasi, atau apakah dengan tuntutan publik kepada peradilan, itu sah-sah saja ya setiap orang karena mencari keadilan. Kemudian setiap orang juga dengan segala dalil dan argumentasi mempertahankan ya agar supaya si terdakwa itu dibebaskan, itu juga hal yang normal-normal saja. Kan selanjutnya adalah juri penilaian ada di tangan hukum. Jadi menurut saya memang ke depan itu negara ini harus lakukan rasionalisasi peraturan-peraturan atau peraturan perundangan kita yang memberi peluang orang lain bisa memanfaatkan itu untuk bisa memberi hukuman. Kalau misalnya berbicara tentang memberi peluang kepada seseorang untuk memberi hukuman, sebelumnya Mas Ismail pernah menjawab bahwa pasal penodaan agama ini bisa dibilang pasal karet. Apakah? Iya, betul. Itulah salah satu kenapa kemudian dia selalu potensial melanggar hak asasi orang. Apa yang dilanggar? Misalnya, dalam hemat saya, statement Pak Basuki misalnya kembali ke agak ke belakang, itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Atau statement dosen dan guru yang juga divonis dengan penodaan agama di kelas mengajarkan teori-teori perbandingan agama, Pak Ihsan, ini juga kemudian dipidanakan. Jadi hak yang dilanggar adalah hak kebebasan berpendapatnya dan juga berpikirnya. Sudah berjalan dengan benar gitu, dengan baik dan benar. Iya, proses hukum ya tetap jalan. Kenapa kemudian yang kita persoalkan adalah hulunya, yakni pasal 156A-nya? Karena disitulah masalahnya. Jadi violation by rule itu adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi karena perundang-undangan menyediakan potensi pelanggaran memberi ruang untuk terjadinya pelanggaran. Jadi kalau ini terus dipertahankan, sekarang gini,
nista dan tidak nista takarannya apa, itu tidak diatur dalam KUHP. Menodai atau tidak menodai, Pak Ihsan dan teman-teman MUI menganggap menodai. Saya tidak menodai. Ini kan bukti relativitas. Apakah Pak Ihsan lebih tepat pandangannya? Tidak juga. Kebetulan saya tidak punya masa misalnya untuk kemudian memaksakan pandangan-pandangan saya menjadi sumber kebenaran, sumber legitimasi. Jadi hemat saya memang ya karena di hulunya ini bermasalah, maka para penegak hukum ya, polisi, jaksa, mereka menegakkan hukum yang salah, ya, yang melanggar hak asasi manusia itu. Karena itu hukumnya harus diubah. Oke, MUI sendiri menerbitkan sikap keagamaan bahwa Ahok menistakan agama. Lalu bagaimana dengan pandangan dari? Saya kira udah clear, kita pembicaraan kita bukan lagi pada menguji produk ya hukum, tapi putusan pengadilan. Kan tadi ada persepsi yang berbeda. Barangkali di antara bertiga ini atau berempat berbeda. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri ada sekian juta orang yang tersinggung. Tapi juga tidak bisa dinafikan juga ada berapa juta juga yang tidak tersinggung dengan kasus Pak Basuki. Oleh karenanya kita sudah sepakat sebagai bangsa yang berbudaya hukum, menghormati hukum, berbudaya tinggi, berakhlak. Ini sudah kita serahkan ke pengadilan. Setelah melalui proses tadi, paradigma kriminalisasi sistem sudah diajukan semua dari peradilan pidana, dan Pak Basuki sebagai person, sebagai orang telah divonis. Saya kira itu yang harus yang harus dihayati. Dan satu lagi, bahwa undang-undang pasal 156A itu pernah di-challenge di Mahkamah Konstitusi oleh beliau juga, ya, setara ya kalau masalah. Ya, salah satunya. Dan salah satunya kelompok masyarakat, dan ditolak uji materi atau uji syarif itu. Artinya landasan filosofinya bahwa Indonesia sangat memerlukan aturan ini, ya kan, dalam rangka menjagai kebinekaan, harmonisasi sekaligus menjaga jangan sampai disharmonisasi terjadi. Kalau ada yang kurang, nah saya sepakat kalau ini harus diinventarisir, kekurangannya di mana dan direview. Kalau itu sepakat, tapi jangan ditarik persoalan peradilan pidana yang kepada person, kemudian dilakukan protes melalui berbagai macam aksi. Kalau yang dari pemerintahan, berbagai macam aksi, misalnya sekarang aksi di mana-mana, ya kan? Kemudian ada aksi balasan juga, tanda tangan 1 kilometer. Nah kalau begini, apa negara ini nggak habis-habis Jadi gini, ngurusin hal seperti ini? Saya melihat, mohon maaf saja ya, ini sebenarnya kasus Ahok ini kasus yang biasa-biasa saja, ya, tidak terlalu besar. Tapi kasus ini menjadi besar karena negara dengan kewenangan dan kekuasaannya ada di balik Pak Ahok. Diduga ada di balik Pak Apa Ahok. indikatornya Pak Bika? Ya, indikatornya kalau dilihat dari berbagai pernyataan dari pemimpin negara, kemudian Menteri Hukum dan HAM datang ke Lembaga Cipinang, ya, mendatangi loh Pak, ibu seorang misalnya Antonius atau Ahmad yang orang kecil di kampung di penjara, belum tentu menterinya datang. Saya kira itu menurut saya soal adanya penetrasi dukungan yang kuat oleh kekuasaan itu justru yang menyebabkan banyak orang tersinggung. Negara itu sejatinya mengelola politik dan pemerintahan, mengatur demokrasi, jalannya proses hukum, melindungi setiap warga negara Indonesia, dan menempatkan, menjaga integritas bangsa, menjaga keseimbangan nasional. Karena kedua belah pihak ini sama-sama berpikir, yang satu berpikir bahwa pemerintah menyokong Ahok, yang satunya berpikir Ahok divonis karena tekanan massa. Namun kita akan sapa dulu pemirsa kita dari Kuningan, Jawa Barat, ada Pak Abnur. Selamat petang Pak Abnur. Selamat petang. Ya, silakan dengan pendapat Anda. Ya, saya ingin. Ya, silakan Pak Abnur. Ya, saya ingin bertanya yang dari Setara tuh Pak. Iya, gimana? Dia mengusulkan kan supaya dicabut atau apa dan seterusnya. Kalau pasal itu penodaan agama dihilangkan, itu gimana jadinya? Boleh nggak orang seenaknya mencaci maki orang lain tentang agamanya? Ada peraturan saja, itu banyak yang berani. Lihat di sosmed Pak. Oke, baik, terima kasih. Yang kedua, kalau menurut Anda harus direvisi dan seterusnya, apa sebaiknya revisi yang baik supaya aman? Oke, Pak Abnur, kami sudah tangkap apa yang menjadi maksud Anda. Silakan dijawab oleh Mas Ismail. Iya, selain
undang-undang PNPS atau yang kemudian diadop di 156, sebenarnya banyak instrumen hukum lain untuk mengelola kemajmukan. Jadi saya tidak khawatir kalau misalnya dalam undang-undang seperti apa Mas instrumen? Dalam undang-undang ITE misalnya, kalau contohnya tadi sosmed ya, barang siapa yang menyebarkan permusuhan atas nama sara dan seterusnya maka bisa dipidana. Tapi kata kuncinya jelas, ada permusuhan ya, ada indikator-indikator yang jelas kapan seseorang bisa dipidana. Sekalipun pasal ini juga dipersoalkan oleh teman-teman ya Pak Bigai. Lalu juga kalau kemudian menyebarkan kebencian ya, kita menyebarkan kebencian, permusuhan, ada pasal 156 ya. Ya, artinya apa? Ada mekanisme lain, ada instrumen lain. Kalau dia membuat orang lain tidak nyaman, dia juga pasal bisa 156 itu hanya golongan yang diatur oleh 131 IS. Ya. Tidak menyangkut yang berkaitan dengan penodaan agama. Ini Betul, harus Pak. clear nih. Ya, betul. Jadi kalau Saya hanya sangat 156, tidak ada 156A, yang terjadi itu tadi kembali setback ke pas tahun 1965 di mana undang-undang ini dihadirkan. Ya. Problemnya sama pada saat itu. Betapa hiruk pikuk negara mengurusi yang satu menodai agama yang lain. Inilah kemudian muncul PNPS. Harus clear dulu sejarahnya. Jadi betul, sejarahnya jadi begini. Sampai Kalau saya harus sampaikan juga, saya punya pengetahuan mungkin tidak lebih banyak dari Pak Ihsan, tetapi sependek yang saya ketahui, undang-undang ini memang hadir untuk mengatasi persoalan aliran kebatinan yang marak saat itu ya. Dan dengan batasan-batasan yang juga tidak terlalu jelas. Lalu kemudian yang utama, jangan lupa Pak, ini sebagai alat kontrol kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang secara faktual waktu itu didukung oleh banyak juga aliran kebatinan semacam itu. Jadi ada konteks yang kalau misalnya yang berbeda. Menghambat komunis saja, sebentar sorry ya. Mestinya setelah Pak Karno tidak berkuasa, kan ini tahun 65. Pak Karno tidak berkuasa, 68, 67 udah dihabisin nih undang-undang itu dicabut oleh kekuasaan Pak Harto. Tapi kan ini hidupkan terus. Justru karena ini untuk mengendalikan komunisme yang menjadi musuh Pak Harto waktu itu, ya kan. Maka ini terus dipertahankan. Pendek kata, undang-undang PNPS ini dan juga sejumlah undang-undang yang lain yang lahir di era 60-65 memang adalah produk-produk perundang-undangan yang ditujukan untuk merepresi rakyat yang merongrong kekuasaan. Nah, semacam itu. Jadi saya kembali ke pertanyaan Bapak dari Kuningan, kalau tidak ada undang-undang ini dicabut, lalu bagaimana situasinya? Saya percaya akal sehat kita akan bekerja dan banyak instrumen yang bisa kita gunakan untuk menjerat orang-orang yang menyebarkan kebencian. Yang itu tidak efektif dijalankan. Sekarang orang yang mencaci maki tidak pernah diadili dan diperiksa, tetapi hanya karena menyatakan sesuatu yang hemat saya itu tidak menodai agama, kemudian dia divonis 2 tahun penjara. Nah, selain itu, pemerintah memang saat ini sedang merancang ya Pak Ihsan, mungkin MUI juga sedang juga turut merancang satu produk undang-undang yang baru untuk menggantikan undang-undang penodaan agama ini. Kenapa? Karena undang-undang ini seperti yang tadi saya katakan conditionally konstitusional. Dia konstitusional tetapi sementara. Artinya apa? Ada masalah gitu kan. Nah, kita kurangi masalahnya. Nah, karena itu tadi di bagian awal saya ingin sampaikan adalah mari kita rancang sistem tata kelola kemajmukan yang baru, ya kan? Tadi misalnya kekhawatiran mencegah kekacauan, ayo kita susun bagaimana cara mengaturnya. Lalu di sisi lain ada yang mengatakan ini potensial melanggar HAM, ayo kita atur agar tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi hemat saya ini momentum untuk kita semua menata kembali tata kelola kemajmukan kita melalui produk perundang-undangan semacam itu.